Emas yang aku beli nih, salah siapa yang pernah beli nih, ini semua tak laku. Jual emas di sini nggak laku emasnya. Tahu kalian? Betul, emas dari Malaysia nggak laku emasnya. Pas dicek itu katanya nggak laku, makanya saya bilang beli emas juga. Warga negara Malaysia datang ke Indonesia gara-gara TikTok Omega Karangjati. Loh, KTP ini Malaysia. 95.850.000. Wah, makcik ya. Makcik, naik apa ke sini? Naik apa? Naik pesawat lah. Ada lagi yang bilang, kenapa kakak bilang emas di Malaysia lebih bagus daripada emas di Indonesia? Karena kualitas emasnya itu 91,6% emas tulen, atau sering disebut di Malaysia bilang emas 916. Dapat statement dari mana mbak-mbak ini? Katanya emas yang beli di Malaysia gak laku dijual di kedai yang ada dekat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang katanya emas Naiwan Sik, para sahabat, emas 916 yang dari Malaysia ini, yang 24 karat ini, para sahabat, katanya nggak laku dekat Indonesia. Bahkan para TKW dan juga TKI takut untuk membeli emas dari Malaysia, nggak laku dijual di Indonesia ataupun juga rugi katanya, para sahabat. Tetapi setelah aku tengok video bahkan di-share kepada Mas Farhan bahwa emas Malaysia yang ada dekat Indonesia untungnya berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda untungnya para sahabat, karena emas Malaysia itu seperti emas premium, emasnya kualitinya bagus macam itu. Bahkan ada segelintir toko ataupun segelintir kedai yang ada dekat Indonesia itu tak mau emas yang dari luar negeri, termasuk dari Arab Saudi, termasuk juga daripada Malaysia. Itu yang nggak tahu merek para sahabat. Ada juga yang tak mau membeli karena harga emas dari Malaysia, harga premium, memang harganya sangat berkualitas dan juga sangat tinggi. Mereka tak mampu beli macam itu, para sahabat, alasannya. Bahkan ada juga yang kong kali kong menipu, bahkan diturunkan harganya, para sahabat, agar mereka dapat untung banyak. Dan banyak seorang TKW dan TKI sekarang, bahkan orang Malaysia sekalipun, datang ke Indonesia untuk menjual barangan kemas emas Naiwan Sik, para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Ya, karena saya udah muter-muter di Madiun, gak ada yang mana mau nerima karena dari luar negeri. Mbak, ini jual emas dari luar negeri nggih, dari Arab sama Malaysia. Dari harga awal 5.500.000 dibeli Omega 12.300.000. Jadi keuntungannya sampean 6.800.000. Gimana Mbak, udah dapat keuntungan dari emas luar negeri? Alhamdulillah senang sekali ya Mbak. Banyak untungnya weh. Di Madiun tuh nggak ada yang mau nerima karena ini kan emas dari luar negeri, dari toko lain. Di sini alhamdulillah mau diterima. Saya bersyukur sekali. Semoga Omega semakin berkembang, semakin jaya, semakin banyak cabangnya. Gimana Mbak? Gak mau beli dari emas luar negara katanya. Siapa bilang jual emas Malaysia di Indonesia rugi? Ini Mbak Wulan ya, beli emas di toko Pokong. Nah, dulu Pokong, total itu pembelian Pokong itu memang jenama terbaik di Malaysia. Ringgit Malaysia. Nah, pada saat 2019 rupiahnya 3.400. Jadi total rupiah pembelian 5.970. Sekarang laku berapa? Laku berapa, Mbak? 12 juta. 12 juta. Jadi keuntungannya 6.030.000 ya, Mbak. Iya. Gimana, Mbak? Untung banyak. Karena dapat untung banyak ya. Iya, meskipun belinya di Malaysia ya, Iya. Mbak. Iya, makasih banyak ya, Mbak. Sama-sama. Ya. Ada lagi yang bilang, kenapa kakak bilang emas di Malaysia lebih bagus daripada emas di Indonesia? Karena kualitas emasnya itu 91,6% emas tulen, atau sering disebut di Malaysia bilang emas 916. Emas 916 itu kalau di Indonesia harganya hampir setara dengan emas 24 karat.
Emas yang dipakai sehari-hari di Indonesia ada yang 18 karat, ada yang 15 karat. Yang 18 karat itu 75% emas tulen, 25%-nya itu campur logam lain. Sedangkan yang 15 karat itu 62,5% emas tulen, 37,5%-nya itu sudah campur logam lain. Wow, saya paling terharu ketika lihat emas 916 dan banyak kayak gini bosku. Modelnya model baru, ada model lama juga. Yang model baru kayak gini ini harga per gramnya di 2.800.000 bosku. Kalau yang ini 2.475.000. Jadi luar biasa. Kita cek dapat uang berapa sekarang ya. Coba kita timbang beratnya yang ini. Ini beratnya di berat 130.500. Terus yang ini bos banyak. Beratnya kita timbang. Ini orang jual ya, orang jual yang datang agak siang ini 145.660. Ini per gramnya 2.470. Kalau yang ini 2.800.000. Masya Allah luar biasa. Dapat uang berapa kita cek dulu. Ini uangnya bosku 28 kali 130 500 130 500 kali 28 365 400. Kalau yang satunya ini 2470 dapat 610 juta. Totalnya 365 400 tambah 610 juta. Dapat uang 975 400. Wow, luar biasa. Jadi Hampir 1 M. Totalnya 975 400. Tancung Pagantanan. Modelnya model terbaru, luar biasa. Kalungnya luar biasa. 916. 1 M kurang Emas Malaysia. 25 juta. 1 M kurang 25 juta. Wow. Oleh aku beli Alphard bos. Berarti mau beli Dapat Alphard, wis. Mau beli Roma oleh 2 ke 500-an. Barangnya segini. Jumlah totalnya bos 975 400 nih. Luar biasa, mantap. Jadi kami tidak pernah main harga. Berapapun barangnya, berapapun bentuk barangnya dan kadarnya tetap disampaikan per gramnya dan beratnya. Tubuh Mas Nuri tidak pernah main harga. Kalau main harga bukan Tubuh Mas Nuri ini dijual untuk hari ini ke Tubuh Mas Nuri Mantu Jaya 1 dan 2. Yang lainnya nyusul ya. Silakan datang aja ke Tubuh Mas Nuri karena kami tidak pernah main harga. Makasih, thank you dan Allah wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Harganya 2.720, naik 20.000 dari harga pagi. Silahkan yang mau jual dari Kalimantan, Sulawesi, silahkan datang aja naik pesawat bos, kita jemput di bandara. Yang penting barokah bermanfaat. Mas Malaysia. Hai semua, selamat petang. Hari ini saya mau share lagi Mas Malaysia tak terjual kan di Indonesia. Biasa lah ya. Tadi tuh saya baru pulang dari kota Binjai jual emas saya yang kebetulan kemarin tuh saya beli di Malaysia ya. Di Binjai itu sebenarnya ada puluhan toko emas gitu. Jadi saya menjualnya tadi ke salah satu toko emas yang biasanya tuh kalau kita menjualnya itu kalian akan lebih mahal bila menjual emas itu ke toko-toko emas yang orang Cina lah saya bilang. Sebelum saya menjualnya saya ada tanya satu toko tadi. Jadi dia berani menjual harga membeli emas saya itu dengan harga 840.000 ya. Itu sekitar lebih kurang dalam 265 ringgitan pemirsa gitu ya, mahal ya. Karena kemarin juga saya beli harganya itu cuma 200 karena saya beli juga udah lama. Kemarin saya beli itu 240 ringgit gitu. Kebetulan pas saya jual itu sekitar segitulah harganya. Cuman saya nggak jadi jual di sana. Kenapa? Karena saya tidak membawa surat. Karena kalau di Malaysia kan surat ini tak terlalu penting. Misalnya kita mau gadai atau mau jual, mereka hanya akan mengecek tingkat keemasannya gitu ya. Jadi akhirnya saya jual ke toko yang lain tadi. Jadi kalau di kota Binjai lah ya, emas dari Malaysia ini tuh dia lebih tinggi dari emas 24 karat ya. Lebih tinggi dari emas 24 karat tapi belum mencapai kedudukan emas London gitu. Jadi kalau misalnya katanya dia tuh
misalnya tuh emas 24 mereka jual tuh harga 800.000 1 gram. Jadi kalau emas yang dari Malaysia ini mereka akan jual seharga 870.000 1 gram gitu. Jadi kita jual aja udah 800 lebih, berarti kan lebih tinggi gitu ya. Makanya kalau kalian tuh bawa emas dari Malaysia dan ada keinginan, misalnya tuh mana tahu nanti terjepit uang di Indonesia, karena kebanyakan kita kan orang Indonesia ini yang ada di Malaysia tuh bila kita balik kampung tuh agak lawyer sedikit duit ya. Namanya kita baliknya tuh lama bukan selalu, and then kita mau macam belanja family kah atau buat makan-makan, and then tiba-tiba uangnya tuh udah lari dari budget. Saya jual lama sini, tolong bawa suratnya, karena dengan adanya surat kalian lebih untung gitu. Dan pemirsa, ini juga tadi sharing saya dengan yang toko emas itu ya. Jadi katanya emas dari Malaysia itu tak terjualkan gitu. Ada beberapa toko juga dia tuh nggak beli emas Malaysia walaupun ada suratnya, karena nggak terjualkan emas ini. Katanya kenapa nggak terjualkan? Karena emas dari Malaysia ini tuh terlalu mahal gitu. Jadi orang nggak mau beli gitu. Tapi kalau bagi saya sih mahal harganya, tapi tengoklah ya. Karena saya tengok, saya ada adik ipar tuh beli emas di sini. Jadi emas mereka tuh belum nyampe setahun pun warnanya itu udah agak kemerahan gitu pemirsa. Walaupun dia emas 24 karat, nggak cantik. Tapi kalau emas Malaysia nih, ada emas saya tuh yang saya beli udah 3 tahun, 2 tahun setengah. Still cantik dan berkilau juga. Jadi makanya harganya agak mahal. Nah, itulah informasi yang saya sampaikan kepada kalian. Kalau misalnya tuh ada keinginan kan balik kampung, Mas Malaysia kondisinya bagus, tiba-tiba mau jual, nanti udah kalau bagus sampai bawa aja. kedai Indonesia gak mau membelinya karena terlalu mahal. Karena emas Malaysia tuh. Tapi ada juga kemarin TKI jual emas di sini nggak laku emasnya. Tahu kalian? Betul, emas dari Malaysia nggak laku emasnya. Pas dicek itu katanya nggak laku. Makanya saya bilang beli emas juga, kalau misalnya kalian di Malaysia juga pilih toko yang terpercaya. Kalau macam saya ini memang udah berlangganan, kebetulan emasnya itu memang jangankan di sini, di Malaysia aja itu ke kedai-kedai mana aja itu laku gitu. Makanya saya bilang jeli kalau memilih emas. Nah, itulah informasinya. Warga negara Malaysia datang ke Indonesia gara-gara TikTok Omega Karangjati. Loh, KTP ini Malaysia. IC Malaysia. Weh, TikTok, gara-gara kowe iki lho. Kok Malaysia yang mau renang Omega Karangjati. Totalnya bawa pulang uang 295.850.000. Wah, makcik ya. Makcik, naik apa? Berapa kalau diringgitkan ini? Naik pesawat lah. Naik pesawat lah. Berapa lama 60.000. 2 malam. 2 malam. Mau naik pesawat 2 malam. Turun mana makcik? Dari KLIA Kuala Lumpur, turun ke Medan, datang ke Jakarta, datang ke Diri. Butuh perjuangan ya. Iya. Terima kasih banyak ya makcik udah datang ke Omega Karangjati. Omega Karangjati jos. Omega Karangjati jos. Malaysia, salah satu rakyatmu sudah datang ke Omega Karangjati. Kamu kapan? Hanya Omega Karangjati yang berani terima tinggi. Omega Karangjati jos. Betul. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya orang yang mengatakan emas Indonesia gak laku, emas Indonesia pula, emas Malaysia gak laku di Indonesia, itu merupakan hoax para sahabat. Bahwasanya emas Malaysia itu kualitinya bagus, bahwasanya yang dikatakan Kak Sari itu emas Malaysia sudah dipakai 3 tahun, itu warnanya masih tetap warna gold macam itu. Sedangkan adik ipar Kakak Sari katanya yang beli emas yang 24 karat yang ada di Indonesia itu sudah 1 tahun, itu agak warnanya sudah blur merah kemerahan macam itu para sahabat. Jadi tidak begitu natural, begitu kelihatannya kinclongnya, tak semacam emas 916 yang ada dekat Malaysia. Memang banyak para sahabat, banyak kasus-kasus orang TKI ataupun TKW pulang ke Indonesia itu mau menjual barangan kemas mereka ketika kepepet tak cukup uang. Katanya emas Malaysia rugi kalau dijual di Indonesia. Itu tokonya apa yang nggak tahu kok bisa rugi. Ini emas tulen daripada Malaysia kan. Ini emas tulen, emas bagus Nayuan Sik. Apalagi yang juga terpercaya kedainya Pohkong itu ya para sahabat. Di Malaysia itu namanya Pohkong itu dengan desainnya yang bagus juga para sahabat. Jadi ketika orang Indonesia sekarang beli belah yang ada emas di Malaysia dan pulang ke Indonesia dan butuh uang sampai mendapatkan
berapa miliar itu? Sampai hampir 1 miliar 975, hampir 25 juta lagi sudah 1 miliar para sahabat. Mereka yang jual barangan kemahnya kalung juga macam itu para sahabat. Karena emas Malaysia itu memang kualitinya bagus itu saja. Dan juga kedai di Indonesia, mungkin kedai-kedai kecil lah macam itu yang berniaga emas dan jual beli juga, itu tak sanggup untuk membeli barangan emas yang dari Malaysia dan luar negeri karena harganya terlalu mahal. Katanya orang Indonesia tak sanggup untuk membeli lagi macam itu para sahabat. Jadi clear ya bahwasanya emas Malaysia Nayuan Sik itu memang emas tulen terbaik yang ada dekat Malaysia. Jadi buat TKI dan juga TKW, kalian simpan duit kalian, jangan dikirim terus ke Indonesia, nanti mata uang kita semakin melemah. Simpan di gold, simpan di emas sekarang para sahabat, karena emas dan ringgit Malaysia sekarang saling bersaing para sahabat. Ringgit Malaysia juga semakin kokoh dan emas juga semakin kokoh di antara perdagangan dunia. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Harap minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.